Pada pembahasan materi pertama, kita akan membahas materi dari kelompok 2, yaitu tentang ekonomi kreatif dan juga konvensional. Nah, pembahasan ini kita mengambil dari 4 poin utama, yaitu yang pertama adalah perbedaan ekonomi kreatif dan juga ekonomi konvensional. Yang kedua adalah mengapa ekonomi kreatif ini penting dalam mendukung ekonomi di Indonesia. Yang ketiga adalah langkah apa yang bisa diambil UMKM agar tetap produktif. Yang keempat adalah kenapa produk yang dihasilkan oleh negara kita ini kurang diminati daripada produk yang berasal dari luar negeri. Pembahasan pertama, kita akan membahas review dari kelompok 2 yang sebelumnya membahas tentang ekonomi kreatif dan juga ekonomi konvensional. Nah, kemarin ini ada yang membahas tentang perbedaan dari kedua ekonomi ini. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan menjelaskan apa pengertian dari ekonomi kreativitas itu sendiri dan juga ekonomi konvensional. Ekonomi kreatif adalah sistem ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, inovasi, dan nilai intelektual manusia sebagai sumber utama penciptaan produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Nah, ekonomi ini sering dikaitkan dengan sektor industri seperti desain, seni, media, teknologi informasi, dan juga hiburan. Ekonomi ini juga memiliki ciri-ciri yang terbagi menjadi 4. Pertama, ekonomi ini berbasis pada kreativitas individu atau kelompok. Kedua, dia juga mengandalkan pengetahuan, teknologi, dan juga budaya. Ketiga, ekonomi ini lebih fleksibel dan cepat berubah mengikuti dari tren itu sendiri. Yang keempat adalah berorientasi pada nilai tambah dan diferensiasi produk. Selanjutnya adalah contoh dari industri kreatif. Nah, biasanya ini dia adalah terdapat industri fashion dan desain grafis. Terus juga dia ada pengembangan aplikasi dan game. Terus ada juga produksi film, musik, dan animasi. Juga ada konten digital seperti YouTube dan media sosial. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari ekonomi konvensional. Ekonomi ini adalah sistem yang mengandalkan sumber daya alam, tenaga kerja fisik, dan juga modal sebagai faktor utama dalam kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Tujuannya adalah untuk menciptakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Nah, ciri-cirinya ada 4 juga, yang terdiri dari yang pertama adalah bertumpu pada produksi massal. Terus kedua adalah bergantung pada sumber daya alam dan juga tenaga kerja manual. Yang ketiga adalah cenderung stabil, tidak terlalu dipengaruhi oleh tren. Serta yang terakhir adalah umumnya menghasilkan barang fisik atau tangible goods. Contohnya dari ekonomi konvensional ini sendiri adalah pertanian, peternakan, dan perikanan. Ada juga industri manufaktur dan pabrikasi. Lalu pertambangan dan energi. Selanjutnya ada perdagangan konvensional dan juga logistik. Nah, setelah mengetahui pengertian, ciri-ciri, dan juga contoh, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara keduanya. Nah, yang pertama adalah menurut sumber daya utama mereka itu sendiri. Nah, ekonomi konvensional ini mengandalkan sumber daya alam seperti tenaga kerja fisik dan modal sebagai faktor utama produksinya. Sebaliknya, ekonomi kreatif lebih mengandalkan pada kreativitasnya, ide, pengetahuan, dan inovasi sebagai alat utama untuk menciptakan nilai ekonomi itu sendiri. Yang kedua, jenis produk yang dihasilkan yaitu produk dalam ekonomi konvensional biasanya berupa barang fisik atau komoditas dasar seperti makanan, bahan bangunan, atau produk industri. Sementara kalau ekonomi kreatif ini menghasilkan produk yang bersifat intelektual dan tidak terlalu berbentuk fisik, seperti karya seni, aplikasi digital, terus juga ada desain atau konten media.
Selanjutnya yang ketiga adalah pendekatan produksi. Ekonomi konvensional menggunakan pendekatan produksi massal dengan efisiensi sebagai tujuan utama mereka. Di sisi lain, ekonomi kreatif lebih menekankan pada diferensiasi, keunikan, dan nilai estetika yang ditambahkan pada produk atau jasa mereka. Yang keempat adalah ketergantungan terhadap teknologi. Ekonomi konvensional ini menggunakan teknologi untuk mempercepat proses produksi fisik mereka, tetapi tidak selalu bergantung pada inovasi digital. Sementara ekonomi kreatif sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi, informasi, dan juga komunikasi, terutama dalam distribusi dan promosi produk mereka. Selanjutnya adalah fleksibilitas terhadap perubahan. Ekonomi kreativitas cenderung lebih fleksibel dan cepat dalam beradaptasi terhadap perubahan tren itu sendiri. Sementara ekonomi konvensional lebih stabil namun lambat dalam berinovasi karena produksinya yang benar dan terstruktur. Poin terakhir adalah arah pasar dan konsumen, di mana ekonomi konvensional itu sendiri biasanya menyasar pasarnya itu lebih luas dengan produk kebutuhan yang pokok. Sedangkan ekonomi kreativitas ini cenderung menyasar pasar yang lebih spesifik atau niche market dengan produk yang lebih personal dan bernilai seni tinggi. Selanjutnya, alasan pentingnya ekonomi kreatif bagi Indonesia. Yang pertama, ada kekayaan budaya dan kearifan lokal. Alasan pertama, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan beragam etnis, tradisi, seni, dan kearifan lokal. Membangun ekonomi kreatif dapat memanfaatkan warisan budaya ini untuk menciptakan produk dan layanan yang unik, serta menarik bagi pasar lokal dan internasional. Yang kedua, ada sumber daya manusia kreatif. Alasan kedua, mengapa industri kreatif perlu dikembangkan? Karena SDM yang kreatif. Indonesia memiliki populasi yang besar dan kreatif. Dengan meningkatnya akses pendidikan di berbagai bidang seni, desain, teknologi, dan industri kreatif lainnya, terdapat potensi besar dalam menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi di sektor ekonomi kreatif. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi digital yang pesat. Pertumbuhan teknologi digital di Indonesia menciptakan peluang baru di sektor ekonomi kreatif. Itulah salah satu alasan mengapa industri kreatif perlu dikembangkan. Nah, penggunaan internet yang luas meningkatkan penetrasi smartphone dan akses ke platform digital memberikan platform bagi pelaku industri kreatif untuk menyebarkan karya mereka secara global. Yang keempat, ada pertumbuhan industri kreatif global. Alasan berikutnya, mengapa ekonomi kreatif penting dibangun di Indonesia? Karena masifnya pertumbuhan industri kreatif di banyak negara. Industri kreatif telah menjadi motor penggerak ekonomi di berbagai negara dan pertumbuhannya terus meningkat secara global. Dengan berpartisipasi aktif di sektor ini, Indonesia dapat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ini dan meningkatkan daya saingnya di pasar internasional. Yang kelima, ada diversifikasi ekonomi. Agar ekonomi bisa terdiversifikasi, membangun ekonomi kreatif dapat membantu Indonesia untuk diversifikasi struktur ekonominya. Dengan memiliki sektor ekonomi yang beragam, negara tersebut menjadi lebih tahan terhadap fluktuasi pasar dan krisis ekonomi. Yang terakhir, ada mendukung kewirausahaan guna menciptakan banyak usahawan. Nah, ekonomi kreatif dapat menjadi dorongan bagi kewirausahaan dan inovasi, memberikan dukungan untuk startup dan bisnis kecil di sektor ekonomi kreatif dapat menciptakan lapangan kerja, memacu pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis.
Pembahasan berikutnya yaitu manfaat ekonomi kreatif dalam perekonomian di Indonesia. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengurangi pertumbuhan angka pengangguran. Yang ketiga, menciptakan masyarakat Indonesia yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, kompetisi aktivitas dunia bisnis yang lebih sehat. Yang kelima, meningkatkan inovasi pelaku ekonomi kreatif dari berbagai sektor. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan industri kreatif. Yang pertama, peningkatan akses pembiayaan, yang artinya pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam menyediakan akses modal bagi pelaku industri kreatif, baik melalui program bantuan dana, kredit usaha, maupun investasi di sektor kreatif. Strategi yang kedua yaitu penguatan regulasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual, yang berarti pemerintah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual serta memperkuat regulasi untuk melindungi karya-karya pelaku industri kreatif dari pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Strategi yang ketiga yaitu peningkatan pendidikan dan pelatihan, yang berarti diperlukan oleh banyak program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan di bidang industri kreatif, termasuk digitalisasi dan teknologi. Pembahasan berikutnya yaitu ciri khas ekonomi kreatif. Yang pertama, berbasis pengetahuan dan keterampilan, yang berarti modal utamanya itu adalah human capital dengan kemampuan berpikir out of the box, memecahkan masalah dan menghasilkan ide yang orisinal. Yang kedua, nilai tambah yang tinggi. Produk dan layanan yang dihasilkan cenderung memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi karena mengandung unsur keunikan, estetika, atau fungsi inovatif yang tidak mudah ditiru. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas, yang berarti ekonomi ini sangat dinamis, mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan tren, teknologi, dan preferensi konsumen. Yang keempat yaitu kolaborasi dan jaringan, yang seringkali melibatkan kolaborasi lintas disiplin antara seniman dengan teknologi, desainer dengan pengusaha, atau pemerintah dengan komunitas. Jaringan ini mempercepat inovasi dan distribusi. Yang kelima yaitu dampak non-ekonomi, yang selain PDB dan lapangan pekerjaan, ekonomi kreatif juga berkontribusi pada pengembangan budaya, identitas nasional, dan citra bangsa di mata uang. Selanjutnya, ada pun tantangan ekonomi kreatif. Yang pertama, kurangnya akses pemodalan. Yang kedua, infrastruktur yang belum merata. Yang ketiga, perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang keempat, kebutuhan akan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan persaingan pasar global. Selanjutnya, ada pun peluang ekonomi kreatif, yaitu dukungan regulasi, teknologi, dan kolaborasi antar pemerintah, akademisi, bisnis, dan komunitas. Sektor ini berpotensi menjadi pengendali utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjabarkan atau menjelaskan pembahasan langkah-langkah yang bisa diambil UMKM agar tetap produktif. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, termasuk dalam ekosistem ekonomi kreatif. Sektor ini memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun seringkali UMKM dihadapkan pada tantangan infrastruktur yang kurang memadai, seperti akses terbatas terhadap internet, pasokan listrik yang tidak stabil, atau jaringan transportasi yang buruk. Keterbatasan ini dapat menghambat produktivitas dan pertumbuhan UMKM di industri ekonomi kreatif. Dalam konteks ekonomi kreatif, di mana ide, inovasi, dan kreativitas menjadi modal utama, UMKM memiliki peluang untuk beradaptasi dan tetap produktif dengan strategi yang tepat. Selanjutnya ada poin literatur dan studi, menunjukkan langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh UMKM tersebut. Di sini ada 4 kelompok, yaitu
Kelompok pertama itu adalah optimalisasi teknologi digital dan platform online. Yang kedua, kolaborasi dan jaringan komunikasi. Yang ketiga, adanya inovasi produk dan model bisnis. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Nah, dari keempat kelompok ini, mereka mempunyai poin-poin yang penting. Contohnya di kelompok pertama yaitu optimalisasi teknologi digital dan platform online. Di sini ada 3 poin, yaitu ada pemanfaatan e-commerce dan media sosial. Di sini ada penjelasannya, yaitu UMKM mengadopsi platform e-commerce dan media sosial, mampu memperluas jangkauan pasar dan mengurangi ketergantungan lokasi fisik. Poin yang kedua yaitu adopsi aplikasi produktivitas berbasis cloud. UMKM memanfaatkan aplikasi berbasis cloud untuk manajemen keuangan, inventaris, dan komunikasi tim, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kebutuhan akan infrastruktur fisik yang kompleks. Yang poin terakhir di kelompok pertama ini yaitu edukasi digital dan literasi teknologi. Pembekalan pengetahuan tentang pemasaran digital, keamanan cyber, dan penggunaan perangkat lunak dasar untuk UMKM dapat berdaya saing di era digital saat ini. Lalu kita geser ke kelompok yang kedua tadi, yaitu kolaborasi dengan komunitas. Di sini juga ada 3 poin dari kelompok 2 tersebut, yaitu poin pertama, pembentukan klaster UMKM. Pembentukan klaster atau sentra UMKM meningkatkan berbagi sumber daya seperti peralatan atau ruang kerja bersama, sehingga mengurangi beban investasi infrastruktur individu. Selanjutnya poin kedua yaitu kerjasama dengan pihak ketiga. UMKM dapat menjalin kerjasama dengan menyedia logistik lokal atau co-working space untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur pengiriman atau ruang kerja. Yang selanjutnya, poin terakhir yaitu pemanfaatan inkubator bisnis dan pusat kreatif. Inkubator bisnis dan pusat kreatif menyediakan fasilitas bersama seperti internet berkecepatan tinggi, ruang pameran, dan peralatan produksi yang dapat diakses oleh UMKM sendiri. Yang kelompok ketiga yaitu inovasi produk dan model bisnis. Fokus pada produk digital atau jasa. Di poin pertama ini, UMKM dalam ekonomi kreatif dapat menggeser fokus ke produk digital atau jasa yang tidak terlalu bergantung pada infrastruktur fisik. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya lokal. Pengembangan produk atau jasa yang memanfaatkan sumber daya lokal yang melimpah tidak memerlukan infrastruktur impor yang kompleks dapat menjadi strategi yang cerdas. Yang poin terakhir di kelompok 3 ini adalah model bisnis komunitas atau pre-order atau juga bisa disingkat PO. Model bisnis yang mengandalkan komunitas lokal atau sistem pre-order membantu UMKM mengelola produksi dan distribusi dengan lebih efisien, mengurangi resiko dan ketergantungan pada rantai pokok yang panjang. Yang kelompok terakhir yaitu keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di poin pertama itu ada pelatihan keterampilan adaptif.
pelatihan yang berfokus pada keterampilan yang adaptif terhadap keterbatasan, seperti memperbaiki peralatan secara mandiri yang sederhana atau penggunaan energi alternatif dapat meningkatkan kemandirian UMKM tersebut. Selanjutnya ada poin terakhir, yaitu poin kedua, yaitu manajemen risiko dan kontingensi. Edukasi tentang manajemen risiko dan rencana kontingensi, terutama terkait dengan gangguan infrastruktur, penting agar UMKM dapat meminimalkan dampak negatif dan tetap produktif. Masuk kepada poin selanjutnya, yaitu alasan kenapa produk kreatif dari UMKM Indonesia terkadang kurang diminati dibandingkan dengan produk luar negeri. Di sini ada 5 alasan utama. Yang pertama ada produk UMKM seringkali belum mampu menyamai mutu dan standar internasional yang ditawarkan oleh produsen luar negeri, sehingga daya saingnya menjadi rendah. Yang kedua, adanya pandangan bahwa barang impor lebih berkelas membuat konsumen lebih memilih produk asing meskipun produk lokal memiliki potensi yang sama. Yang ketiga, lemahnya kemampuan promosi dan branding membuat produk lokal kalah pamor di pasaran dibandingkan dengan produk asing yang memiliki strategi pemasaran yang lebih canggih. Yang keempat, adanya banyak UMKM belum mendapatkan akses yang luas ke pasar nasional maupun internasional. Sementara itu, produk luar negeri sudah memiliki jaringan distribusi global. Nah, alasan yang terakhir adalah kurangnya pembaruan dalam tampilan dan ide produk membuat produk lokal terlihat kurang menarik dibandingkan produk luar negeri yang lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman. Oke, setelah tadi kita membahas beberapa poin penting dalam materi ekonomi kreatif, saatnya kita masuk kepada kesimpulan. Oke, kesimpulan dari materi kita pada video kali ini adalah ekonomi kreatif memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor ini mendorong inovasi, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya saing nasional melalui pemanfaatan ide, kreativitas, dan teknologi dengan potensi besar dari sumber daya manusia yang kreatif. Ekonomi kreatif mampu menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di negara Indonesia. Berikut ini review dari materi kelompok 4. Adapun pembahasan materi kelompok 4 yaitu yang pertama agregat, yang kedua upah, yang ketiga faktor yang menentukan tenaga kerja, yang keempat pendapatan nasional, yang kelima rumus pendapatan nasional, yang keenam pentingnya pendapatan nasional, yang ketujuh komponen pendapatan nasional, yang kedelapan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai contoh agregat, yang kesembilan pentingnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kesepuluh komponen investasi total, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upah. Upah adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas jasa yang mereka berikan dalam proses produksi. Upah dapat berupa gaji, tunjangan, atau bentuk pembayaran lainnya. Upah memiliki beberapa fungsi, antara lain, yang pertama sebagai intensif untuk meningkatkan produktivitas bekerja. Yang kedua, sebagai biaya produksi yang mempengaruhi harga jual produk. Yang ketiga, sebagai sumber pendapatan bagi pekerja dan keluarga mereka. Kita akan menjelaskan tentang agregat. Apa itu agregat? Agregat yaitu adalah konsep ekonomi yang merujuk pada jumlah total dari suatu variabel ekonomi, seperti pendapatan maupun pengeluaran atau produksi. Contoh agregat antara lain yaitu ada 4 hal. Yang pertama yaitu adalah pendapatan nasional. Yang kedua yaitu adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang ketiga yaitu adalah investasi total.
Yang terakhir yaitu adalah produksi domestik bruto atau dalam kurung PDB. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang menentukan tenaga kerja. Faktor yang paling menentukan dalam tenaga kerja adalah produktivitas. Tenaga kerja menunjuk pada kemampuan pekerja untuk tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterampilan dan pengetahuan kerja. Yang kedua, teknologi dan peralatan yang digunakan. Yang ketiga, motivasi dan intensif yang diberikan. Yang keempat, lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Selanjutnya, produktivitas tenaga kerja sangat penting karena dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas proses produksi, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, perusahaan dan pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja yang berusaha untuk meningkatkannya. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh seluruh warga negara dalam satu negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dalam satu tahun, pendapatan nasional merupakan salah satu contoh agregat ekonomi yang penting karena dapat memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi suatu negara. Komponen pendapat nasional. Yang pertama yaitu pendapatan dari pekerjaan, yaitu gaji dan upah yang diterima dari pekerja. Yang kedua yaitu pendapatan dari properti. Pendapatan yang diterima dari properti seperti sewa dan bunga. Yang ketiga yaitu pendapatan dari usaha atau pendapatan yang diterima oleh pengusaha dari kegiatan usaha mereka. Selanjutnya yaitu rumus pendapatan nasional. Rumus pendapatan nasional yaitu PDB atau produk domestik bruto sama dengan C plus I plus G plus X min M. C yaitu sebagai konsumsi rumah tangga, I investasi, G yaitu pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Pentingnya pendapatan nasional. 1. Mengukur kinerja ekonomi. Pendapatan nasional dapat memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi suatu negara. Yang kedua, menentukan kebijakan ekonomi. Pendapatan nasional dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketiga yaitu menghitung pendapatan per kapita. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita yang dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu slide ke-22 yaitu tentang pentingnya pendapatan nasional. Yang pertama yaitu mengukur kinerja ekonomi. Pendapatan nasional dapat memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi suatu negara. Yang kedua yaitu menentukan kebijakan ekonomi, yang berarti pendapatan nasional dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter. Berikutnya yaitu komponen pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan dari pekerjaan, yaitu gaji dan upah yang diterima oleh pekerja. Yang kedua yaitu pendapatan dari properti, yaitu pendapatan yang diterima dari properti seperti sewa dan bunga. Yang ketiga yaitu pendapatan dari usaha, yaitu pendapatan yang diterima oleh pengusaha dari kegiatan mereka. Nah, slide selanjutnya yaitu pentingnya komponen pendapatan nasional, Nah, yang pertama, pendapatan dari pekerjaan, yaitu gaji dan upah yang diterima oleh pekerja. Yang kedua, yaitu pendapatan dari properti, yaitu pendapatan yang diterima dari properti, seperti sewa dan bunga. Nah, yang ketiga, yaitu pendapatan dari usaha, yaitu pendapatan yang diterima oleh pengusaha dari kegiatan usaha mereka. Pengeluaran rumah tangga sebagai contoh agregat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah jumlah total pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga
untuk membeli barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, dalam 1 tahun, pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu contoh agregat ekonomi yang penting karena dapat memberikan gambar tentang pola konsumsi masyarakat dan kinerja ekonomi suatu negara. Selanjutnya ialah pentingnya pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pertama, mengukur kinerja ekonomi seperti pengelolaan konsumsi rumah tangga dapat memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi suatu negara. Yang kedua ialah menentukan kebijakan ekonomi, yaitu seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketiga ialah menghitung PDB. Seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen dalam menghitung produk domestik bruto atau disingkat PDB. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen investasi total. Komponen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada investasi perusahaan, yaitu pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal seperti mesin dan peralatan, yaitu untuk meningkatkan produksi dan efisiensi. Lalu yang kedua, investasi pemerintah, yaitu pengeluaran pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik. Lalu yang ketiga yaitu investasi rumah tangga, seperti pengeluaran rumah tangga untuk membeli properti seperti rumah dan apartemen. Kesimpulan dari materi ini yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya agregat dalam ekonomi, seperti pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Selain itu, dijelaskan pula peran upah dan produktivitas tenaga kerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemahaman terhadap komponen-komponen ini sangat penting untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang tepat. Baik teman-teman, kita cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini saja. Karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan orang lain. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di tidak kesengajaan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.